Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesehatan ya dan kesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul di sekolah yang kita cintai ini. Dan tentunya dalam kegiatan yang paling istimewa, yang paling kita tunggu-tunggu setiap minggunya, yaitu kegiatan komunitas belajar Mumtaz ASBB 2. Baik, salawat beriring salam tak lupa pula kita ucapkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di hari akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya robbal alamin. Baiklah, sebenarnya hari ini adalah hari yang sangat istimewa ya, karena pada kegiatan Kombel kita ini kita kedatangan pemateri hebat nih ya. Pemateri hebat yaitu dari teman kita sendiri, yaitu Bapak Syahrul ya, yang nanti akan memberikan materinya. Tapi sebelum itu marilah kita sambut dulu, kita dengarkan kata sambutan dari kepala sekolah kita, yaitu Ibu Nike Wahyuni. Kepada Ibu Nike kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. First of all, let's say Alhamdulillah, praise be to Allah, the most merciful and the gracious who always given us the mercy, especially iman and Islam, so that we can be people who always get His guidance. Secondly, salawat and salam that we give to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam by saying Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah dan juga para pimpinan beserta teman-teman semua yang berbahagia ya, yang hari ini mungkin siap kita berdiskusi bersama ya tentang budaya positif. Ini termasuk salah satu budaya positif yang harus kita terapkan juga ya, yaitu tentang bullying ya di sekolah. Salam dan salam tak lupa kita berikan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke, baiklah teman-teman semua, hari ini merupakan hari yang yang memang kita harus bahas ya tentang bullying ini, karena bullying ini termasuk dalam 3 dosa besar dalam pendidikan ya. Mungkin teman-teman semua udah pada tahu ya, ada intoleransi, kekerasan seksual, dan juga bullying. Nah, bullying ini mungkin dari dulu kala ya, dari masa kita dulu ya, bahkan nenek orang tua kita tuh sampai sekarang mungkin nggak ada habis-habisnya ya teman-teman ya. Nah, untuk apalagi sekarang bisa dilihat mungkin dari penelitian yang mengatakan bahwa tingkat bullying saat ini terjadi sangat marak ya, sehingga tidak hanya terjadi mungkin di lingkungan sekolah saja, tidak hanya terjadi dari hanya antar peserta didik saja, bahkan hal itu bisa dilakukan oleh orang tua atau tanpa kita sadari diri kita sendiri ya. Untuk itulah mungkin kita perlu mensamakan konsepsi di sini, bagaimana sih kita bisa membangun budaya positif di sekolah kita supaya psychological well-being di sekolah kita ini bisa lebih meningkat lagi ya. Mungkin bisa lebih berdiskusi nanti dengan Mr. Dani ya, sebagai kesiswaan juga di sini, dan juga Miss Ivon kemarin juga udah mengikuti di kekerasan sekolah ya Miss Ivon ya, karena Miss Ivon juga koordinator di bagian itu. Mungkin nanti kita bisa sama-sama sharing bagaimana sih kita mengantisipasi kekerasan-kekerasan yang terjadi di sekolah kita, dan mungkin berdiskusi nanti ketika itu terjadi tahapan-tahapan apa saja yang bisa kita perhatikan. Ternyata ada satgasnya ya, ada satgasnya yang perlu diperhatikan. Baiklah, untuk itu kegiatan diseminasi rencana tindak lanjut bullying ya, PKG PJOK resmi saya buka. Sekian dari saya, dan apabila ada kesalahan kata
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Kepsek kita, Ibu Nike Wahyuni. Karena beliau sedang ada kuliah, makanya mohon izin keluar ruangan ya. Baiklah, tibalah saat yang kita tunggu-tunggu, yaitu acara inti materi tentang bullying yang akan disampaikan oleh Bapak Sahrul Ramadhani. Kepada Pak Sahrul kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah SMP Al-Azhar Sipabudi Pekanbaru 2 yang tadi sempat diwakili oleh Miss Nike Wahyuni, MPD JHT ya, yang terhormat Ketua Kompel kita sekaligus moderator kita pada pagi ini, Miss Marisa SSI Game, yang sangat luar biasa, dan rekan-rekan majelis guru yang saya banggakan. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruang BSP dalam rangka melanjutkan kompel kita, yaitu kompel rutin yang diadakan setiap Kamis di sekolah kita ini. Mudah-mudahan materi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa pula kita hadirkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, tidak memperpanjang waktu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada kepala sekolah yang telah memberikan saya izin untuk berdiri di sini, dan khususnya untuk Miss Ayu karena orang tidak ada. Beliau merupakan salah satu orang yang mensupport atau mendukung kegiatan PKG ini, mulai dari saya dipanggil, saya diskusi terus dengan Miss Ayu. Miss Ayu selalu mendukung, ikuti saja, jalankan. Sampailah akhirnya ini titik terakhir mungkin di tugas terakhir kami, yaitu berbagi praktik baik. Di setiap kegiatan pasti ada, mungkin ke depan teman-teman juga begitu. Ada kegiatan yang seperti ini akan ada juga tugasnya sama. Ini memang sudah dirancang dari guru penggerak ya Mas Ferry ya. Nah, sampailah ke bawah-bawahnya. Terus berikutnya saya mengucapkan apresiasi kepada koordinator kita yang sangat luar biasa menyiapkan kegiatan kompel ini. Kalau kita lihat di sekolah-sekolah lain, kemarin kami sempat diskusi di tugas Zoom terakhir. Saya biasa saja karena merespon kompel ini kita sudah wajib tiap Kamis. Tetapi ada di teman-teman satu Zoom kelompok kami kewalahan. Jangan dia kaget, orang ini kaget. Kita setiap Kamis, saya bilang setiap Kamis, kaget mereka. Mereka jangankan setiap Kamis, setiap minggu, 1 kali sebulan saja susah. Nah, jadi bersyukur kita mempunyai Miss Mary yang setiap Kamisnya memikirkan, mencari bagaimana cara harus ada kegiatan ini tetap berjalan. Dan ini berjalan, tetap harus berjalan di setiap sekolah, harus ada kompel ini. Dan alhamdulillah pada hari ini Miss Mary memberikan waktu kepada saya. Terima kasih sekali lagi untuk Miss Mary. Aplaus dulu untuk Miss Mary. Oke, lanjut ke materi. Di sini tugas saya rencana tindak lanjut atau RTL tentang bullying. Sebenarnya materi ini ada 3 kemarin, tentang kebugaran, bullying, dan satu lagi tentang di kelas kalau salah. Tetapi saya lebih tertariknya ke bullying, karena kalau kebugaran nanti
kurang nyambung karena kita berbeda jurusan, tapi memang syaratnya memang harus dipilih antara tiga itu, kalau bisa yang kebugaran, tapi saya lebih memilih bullying. Selanjutnya di sini peserta diseminasi PKG. Diseminasi ini merupakan penyebaran. Mungkin sedikit saya jelaskan dulu tugas ini apa, PKG ini apa. Jadi baru lanjut ke materi. Diseminasi ini penyebaran informasi, ilmu, pengetahuan atau inovasi baru yang didapatkan dari kegiatan-kegiatan yang kami pelajari. Setelah itu PKG. Ini PKG ini selalu didengar di sekarang lebihnya ke PKG PJOK. Karena memang yang di sasaran sekarang memang PJOK. PKG ini pengembangan kompetensi guru. Jadi kompetensi guru PJOK ini harus ditingkatkan lagi. Dan kabarnya di 2025 besok 3.000 peserta PKG akan terpanggil. Ini siap Mr. Dede. Jadi 3.000 ini semua seluruh Indonesia. Jadi akan terpanggil lagi. Berarti ada lagi PKG berikutnya. Adapun manfaat PKG ini, yang pertama untuk guru itu sendiri menambah kualitas kemampuan pengajaran saya, khususnya di pelajaran PJOK. Untuk siswa menambahkan kualitas pembelajaran PJOK yang menarik dan sebagainya. Di sekolah meningkatkan kualitas guru khususnya secara keseluruhan umumnya. Oke. Itu dari pengenalan tentang PKG. PKG ini dilaksanakan 3 bulan, dimulai dari awal September kemarin dan diakhiri kalau tidak ada halangan 29 November terakhir. Dan di situ ada penutupannya terakhirnya. Dan alhamdulillah secara berjalannya waktu dan dukungan kawan-kawan semua di sekolah, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Oke, baik, kita langsung ke materi. Di sini saya mengambil materi bullying. Di sini ada yel-yel besar. Di sini Muntas ASBP 2. Ketika saya menyebutkan Muntas ASBP 2, Mister menjawab belajar melalui gerak untuk belajar. Setelah itu saya bilang ASBP 2 jaya. Bisa Mister? Oke, kita mulai. Muntas ASBP 2. ASBP 2 luar biasa. Terima kasih semangatnya. Oke. Berikutnya mundur. Di sini mengapa bullying ini saya ambil? Karena fenomena yang kita dengar tentang insiden bullying di berbagai lingkungan, termasuk dunia maya, tempat kerja dan sekolah. Sekolah memang kita lihat sekarang ini rata-rata di sekolah pasti bisa dikatakan ada bullying. Jadi bagaimana sikap sekolah untuk menindaklanjuti atau mengurangi, kalau bisa tidak ada lagi bullying itu di sekolah. Bisa jadi nanti di sekolah ini kita perkecil lagi di kelas, setelah itu di pembelajaran khususnya di PJOK nantinya ada bullying yang di pembelajaran. Berikut ini menunjukkan perlunya tindakan pencegahan yang lebih kuat. Bisa jadi kita di sekolah ada aturan-aturan tertentu. Kita di sekolah kita sudah menerapkan bagi yang melakukan bullying diberikan sanksi, skorsing seperti itu. Mungkin di sekolah lain mungkin ada juga. Berikutnya, sebagai pendidik kita memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk mendidik siswa tentang pentingnya menghormati satu sama lain. Berikutnya, membahas bullying, membantu meningkatkan kesadaran di kalangan siswa, guru, dan orang tua
tentang pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua orang. Ini latar belakang. Berikut tujuan program. Yang pertama, menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari intimidasi, di mana setiap siswa merasa aman, dihargai dan diterima oleh teman-temannya. Yang kedua, mendorong peserta didik untuk berperan aktif dalam menciptakan lingkungan sekolah yang positif, termasuk menjadi upstander, orang yang melawan bullying, daripada bystander, orang yang hanya diam saat melihat bullying. Nah, ini terjadi juga di sekolah kita pada anak-anak kita. Mereka merasa ada yang berani menyampaikan, ada yang merasa itu biasa saja. Akhirnya dibiarkan dan terjadilah berkembang-kembangnya. Berikutnya, capaian dan langkah-langkah. Capaian meningkatkan kesadaran siswa tentang perundungan dan dampak negatifnya. Langkah-langkahnya, nanti kita bisa membagi peserta didik menjadi kelompok-kelompok kecil. Yang kedua, membimbing peserta didik membahas materi di mana sumber daya yang telah disiapkan seperti buku atau artikel yang membahas bullying, video mengenai pengalaman konten korban bullying. Yang ketiga, menimbulkan peserta didik untuk menuliskan pemahaman mereka tentang bullying dalam bentuk ringkasan atau catatan. Yang keempat, mendorong peserta didik untuk memikirkan solusi atau tindakan yang dapat diambil atau mengatasi bullying. Yang kelima, memberikan umpan balik konstruktif kepada peserta didik mengenai kualitas dan kemajuan mereka dalam pemahaman dan kemampuan terkait bullying. Nah, ini capaian dan langkah-langkahnya. Berikutnya hasil yang dicapai. Yang pertama, peningkatan kesadaran terhadap peserta didik, pengembangan empati. Yang ketiga, kemampuan mengidentifikasi dan melaporkan. Nah, ini yang perlu kita kembangkan ke depan. Keempat, peningkatan sikap asertif, menolak, jangan mau dibully. Kelima, meningkatkan keterampilan sosial. Keenam, lingkungan sekolah yang lebih aman. Ketujuh, dukungan dan penanganan yang tepat. Kedelapan, pembentukan nilai dan sikap positif. Berikut struktur program. Program dapat diterapkan di satu atau beberapa kelas atau di seluruh sekolah, tergantung pada kebutuhan dan sumber daya yang tersedia. Program akan dilaksanakan sebagai kegiatan jangka pendek, 1 minggu atau 1 bulan. Di sini saya mengambil satu frekuensi kegiatannya 2 kali seminggu dalam 8 kali pertemuan. Yang kedua, kegiatan ini dilaksanakan pada kelas 7, 8, dan 9. Yang ketiga, program ini dirancang untuk mengakomodasi satu kelas penuh atau dibagi menjadi kelompok yang lebih kecil untuk kegiatan tertentu. Kegiatan ini berkolaborasi antara kepala sekolah, guru, dan orang tua. Berikut kapasitas sumber daya manusia. Sini ada kepala sekolah, majelis guru, narasumber, relawan, sumber daya material, buku, panduan, modul, poster, brosur, internet. Mungkin yang di brosur bisa kita pasang di setiap sekolah, di kelas. Rancangan evaluasi, sumber informasi yang dan partisipan evaluasi, peserta didik, majelis guru, komunitas belajar sekolah, alat pengumpul data, kuesioner, wawancara, diskusi kelompok, observasi. Tantangan, ini tantangannya. Yang pertama, kurangnya partisipasi atau minat dari siswa terkait bullying tadi. Solusinya, melakukan pendekatan interaktif, integrasi dengan kegiatan sehari-hari dan pemberdayaan siswa. Mungkin di sini sudah ada juga jalan dari wali kelas yang masalah apa namanya kemarin, yang diskusi dengan apa Miss Yuli kemarin ada apa ya? Yang membuat curhat
coaching yang curhatnya nih, ada sesi curhat itu kelas bersama. Yang mungkin seperti ini. Ya mungkin seperti itu bisa diterapkan. Kita sudah jalan, tapi mungkin tinggal merapikan ke depannya. Kedua, ketakutan mengungkap kasus bullying. Solusinya membangun lingkungan yang aman dan mendukung edukasi tentang hak dan perlindungan. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya. Solusi prioritaskan kegiatan esensial, kolaborasi dengan pihak eksternal, penggunaan teknologi. Berikutnya, mungkin itu saja paparan terkait bullying. Di sini nanti ada refleksi kegiatan. Nanti saya minta bantuannya ke Miss Mister. Link ini akan di-share melalui Miss Mary. Terakhir ada absen yang di situ diisi data, langsung muncul sertifikat hari ini. Oke, sebelumnya saya serahkan dulu kepada Miss Mary. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu dong untuk pemateri kita. Oke. Terima kasih kita ucapkan kepada Pak Sahrul Ramadhani yang telah memaparkan materi hebatnya, yaitu tentang bullying ya teman-teman. Jadi di sini sebenarnya di lingkungan sekolah itu tidak kita pungkiri pasti ada yang namanya bullying. Nah, itulah salah satu tantangan kita sebagai seorang pendidik, bagaimana tradisi bullying itu tidak merusak anak-anak kita, merusak generasi bangsa kita, dan juga kalaupun ada, nah bagaimana caranya kita mengatasi bullying itu tidak terjadi gitu. Kalaupun terjadi, seandainya nih misalnya sebagai seorang korban, ya kan. Nah kalau orang yang membuli itu kan biasanya dia nggak sadar tuh dia membuli. Contoh ngejek-ngejek, bilang nama bapak atau nama ibu. Nah itu kan termasuk salah satu bullying, ya kan. Nah sebagai korban tentunya kita harus mengingatkan kepada anak-anak kita yang menjadi korban itu supaya mereka itu kuat, ya. Bagaimana mereka itu tidak terpengaruh atas ejekan-ejekan dari temannya. Nah itu tadi paparan yang sangat bagus ya, bagaimana tantangan yang kita hadapi, bagaimana solusinya juga sudah diberikan. Nah itu tinggal kita mengaplikasikannya di sekolah kita. Baik, ini ada sesi tanya jawab, Mister. Oke, nah ini kita masih ada waktu sekitar 9 menit lagi ya. Nah bagi Mister yang mau bertanya nih tentang bullying itu sendiri, dipersilahkan. Mungkin 2 pertanyaan boleh Mister? Oh 1 aja, bagus, 1 aja. Istimewa nih, 1 aja pertanyaannya. Silahkan, siapa kira-kira yang mau bertanya? Terseno? Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama Mister, saya ngambil dari kisah apa aja, kisah yang baru-baru ini di Surabaya. Ketika anaknya itu diperlakukan seperti bullying, yaitu suruh menggonggong dan merangkak. Ternyata kemudian apa yang terjadi? Wali muridnya itu tidak langsung mendatangi sekolah, tapi menunggu di luar pagar sekolah. Anak yang dibully itu dipanggil dan dibuat seperti yang sama. Jadi kayak mana itu sebenarnya kalau ke kita lah, kejadiannya ke kita kayak mana gitu. Jadi orang tuanya itu langsung membalasnya langsung, tidak melewati tahapan sekolah. Dan sebenarnya kalau itu sama-sama pembulian itu, anaknya dibully tapi sekarang ini yang membuli adalah bapaknya gitu. Dan itu terjadi secara langsung. Ketika guru itu yang meredam, malah gurunya itu langsung dimarahin ketika itu. Dan mohon maaf, itu pengusaha kan banyak bodyguardnya. Mungkin itu aja yang mungkin dapat saya ambil dan untuk jadi bahan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, sebelum Miss Ivon kayaknya Mr. Dani dulu deh. Menurut Mr. Dani bagaimana fenomena itu? Oke, terima kasih Mr. Seno. Ini memang kasus ini apa namanya itu tidak digunakan sebenarnya, sampai-sampai membalas dendam di pagar. Ini kalau saya misal, kalau kita di sekolah kita mempunyai ini aturan. Ketika anak itu masuk sekolah, mereka mempunyai surat pernyataan. Ketika terjadi masalah, ada kasus, orang tua siap untuk bersosialisasi dulu, musyawarah dulu terkait masalah anak. Di situ sudah dibunyikan, jika tidak melanggar, mungkin ada konsekuensi lain yang kita berikan kepada yang membalas tadi. Memang sanksi sama-sama, kalau di skorsing sama-sama skorsing kita ya, kalau di sekolah kita. Tapi yang orang tua tadi ini tetap bisa kita tindak lanjuti ke dinas atau kita laporkan lagi gitu. Karena di sekolah kita sudah mempunyai aturan baku yang sudah ditentukan bagaimana prosedurnya. Seperti itu, Mr. Seno. Mungkin saran untuk sekolah yang tersebut mempunyai juga aturan seperti kita. Terima kasih, Mr. Seno. Ada tambahan, Miss Ivon? Oke, terima kasih jawabannya Mr. Dani ya. Karena kita di sekolah ini kan punya peraturan ya Mr. ya. Jadi seenggaknya kejadian itu kan ada di sekolah kita. Nah, kita itu apa namanya wajib untuk menyelesaikan permasalahan itu bagaimana. Nah, sekarang kita dengarkan pendapat guru BK kita kepada Miss Ivon, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mencoba menjawab pertanyaan dari Mr. Seno tadi. Kalau itu sebenarnya sudah masuk dalam ranah pidana, itu sudah bisa Mr. Seno. Karena kalau misalnya kejadiannya masih di dalam satuan pendidikan, kita masih bisa menangani itu, gitu. Cuman seberapa jauh hal itu dilakukan, apakah terjadinya berulang-ulang atau tidak? Yang bullying ini adalah termasuk dalam kekerasan. Jadi kekerasan itu ada beberapa macam, apakah kekerasan fisik, kekerasan psikis, itu yang dari dalam. Kalau fisik itu kelihatan dari luar, apakah kekerasan seksual. Nah, yang ini kelihatannya kekerasan fisik, ya. Jadi memang hal seperti ini jika dilakukan berulang-ulang dan apalagi dibalas oleh orang tuanya, itu bisa kita seperti Mr. Dani bilang, kita laporkan ke dinas. Kita sudah ada satuan tugasnya untuk menangani hal itu. Terus bisa langsung ke ranah pidana karena termasuk penganiayaan oleh orang dewasa terhadap anak-anak. Seperti itu, Mr. Seno. Jadi alhamdulillah di sekolah kita karena sudah ada peraturannya, jadi sudah tanda tangan pernyataan yang menggunakan materai. Jadi orang tua tidak bisa melakukan hal seperti itu sembarangan gitu, Mr. Seno. Oke? Terima kasih, Miss Mary. Oke, aplaus dulu dong buat Miss Ivon. Ya, terima kasih ya atas jawabannya. Nah, itu dia tadi apa namanya? Sedikit solusi mungkin ya ketika kita mendapatkan keadaan yang sama dengan sekolah yang diceritakan Mr. Seno tadi. Oke, karena iya, Mister tadi kan Miss Mary itu nge-share link Padlet ya. Nanti tolong diisi dan boleh diisinya di komen atau misalnya nanti boleh ada tanda tambah tuh di bawah. Kalau kita tanda tambah berarti kita jawabnya sendiri. Nanti dia keluar di sini ya hasil jawaban Mister dan tolong dikasih nama ya. Jadi tahu nanti ini determined chop siapa ini ya kira-kira namanya? Hah? Iya, annoying apa ini? Oke, nah diedit aja namanya. Nah, bisa tuh Miss. Oke, sambil Miss Mary bantu ini. Hah? Boleh di-delete.
sebelum kirim di atas tuh tulis nama, muncul nama. Ini salah satu media yang saya dapat selama BKG, cara menggunakan teknologi. Terus ada yang sampai lupa saya sampaikan, salah satu manfaat BKG kemarin, sambil cerita, sambil menjawab, yang membuat saya tertarik di situ pemanfaatan aset di sekolah. Jadi pemanfaatan aset ini ada manusia, aset sosial, budaya, agama, fisik, finansial, dan yang lain-lain. Di sini yang paling tertarik di sini saya adalah manusia, manfaat aset manusia yang ada di sekolah, yaitu ada kepala sekolah, guru-guru hebat kita. Di sini kita belajar untuk memetakan apa yang ada di sekolah dulu, mulai dari manusia, dan terakhir saya mengambil yang fisik. Fisik ini adalah bentuk sarana prasarana. Memang dulu di kuliah kami sudah belajar juga, nama materinya kuliahnya modifikasi pembelajaran. Di PKG ini, di aset prasarana ini, kita berusaha mencarikan solusi bagaimana cara barang-barang sarana prasarana yang kurang kita modifikasi dan akhirnya bisa kita gunakan untuk pembelajaran PJOK. Memang masalah yang terjadi di PJOK ini, setiap sekolah adalah sarana, karena sarana yang digunakan oleh PJOK sangat besar. Kalau dianggarkan memang banyak besar, karena setiap materi menggunakan peralatan yang berbeda-beda, sepak bola, bola voli, bola basket, dan seterusnya. Oleh sebab itu kami ditekankan lagi untuk memperdalam aset sarana tadi, bagaimana memodifikasi dan mencarikan solusinya. Seperti itu, mungkin di mapel lain juga bisa. Ketika teman-teman mempunyai kendala terkait sarana, mungkin kita mencarikan solusi seperti itu. Oke, mungkin itu saja, Miss Mary. Setelah ini ada absen. Di situ nanti langsung muncul sertifikat Mister semua. Oke, terima kasih Miss Mary. Kembalikan kepada Miss Mary. Terima kasih Mr. Dani. Sebentar ya Mister, saya coba ini jawab. Ini. Oke, karena ruangan itu juga akan dipakai ya nanti untuk kegiatan yang lain. Untuk kegiatan hari ini ya tentang materi bullying sudah selesai, dan bagi teman-teman yang sudah mengisi Padlet, terima kasih. Nanti setelah ini Miss Ferry akan share link absen ya. Nah, untuk diisi absen dan nanti insya Allah keluar langsung sertifikatnya ya, sertifikat kegiatan hari ini. Lebih dan kurang saya sebagai moderator mohon maaf, dan terima kasih juga kita ucapkan kepada Pak Sahrul Ramadhani yang telah memberikan materinya hari ini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurang saya mohon maaf, yang salah itu datangnya dari saya dan yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya.